Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ridwan. Semoga Allah menjaga dan sehatkan beliau. Amin. Amin. Dan kepada Bapak Jemaah Mushola Al-Mujahidin yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak. Sebelum kita mulai pembacaan kita, alangkah baiknya kita baca surat Al-Fatihah agar Allah memberi kita kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh Zulkifli. Kepadanya dipersilakan. Shollu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana حسب
المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا علي بن عبد الله باراس وسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد بن سالم بن أحمد بن كندر وصالح بن محسن الحامد وجميع سادات الأبي علوي ثم إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وجميع الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات آل حاج المصلى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asyrafal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanatin muttasil ila imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabihi wa bi ulumi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, ketua daripada DKM Muslim Bersada Bapak Haji Sudarsono. Mudah-mudahan semuanya juga orang tua kita Bapak Haji dia panjangkan umurnya dah. Amin. Berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dapat ya memberikan kepada kita ya petunjuk untuk jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan dimurahkan rezekinya, di segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang saya hormati, baiklah kita lanjut ya pelajaran kita bab yang kelima, yaitu al-babul khamis fi bayani ummatil liwati. Ya, nah ini bab yang kelima dah, karena besok kita mau menghadapi bulan puasa ya, insyaallah. Ya, mau ditutup aja gimana? Mengajar kita tawakupan aja dulu ya. Haji. Kita tawakuf dah ya. Insyaallah. Fokus. Al-babul khamis fi bayani ubatil liwati. Bermula bab yang kelima ya, ini pada menyatakan siksa orang yang berliwat. Liwat itu artinya yang berbuat lesbian ya, kalau zaman sekarang lesbian, homoseksual ya, laki dengan laki ya, perempuan dengan perempuan. Tapi ini terjadi di zaman Nabi Lut ya. Memang di zaman Nabi Lut itu perbuatan ini ya, Nabi Lut itu kan anak saudara daripada Nabi Ibrahim ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu hijrah bersama keluarganya ke daerah Palestina, nah di situ Nabi Allah ya, Ibrahim dan Nabi Lut itu ya disuruh berdakwah di suatu daerah yang bernama daerah Sadam ya, Sodom ini ya, Sodom ya. Nah, di situ dia berdakwah, di mana rakyatnya di situ adalah ya akhlak dan moralnya itu istilahnya sudah rusak ya. Dinasihati sama Nabi Lut juga nggak bisa, nggak mau. Bahkan Nabi Lut dikata kalau memang benar Nabi Lut itu orang benar, tunjukkan sekarang juga siksaan. Tantangin tuh sama mereka ya. Nah, ketika tantangan itu datang,
Nabi Lut memang nggak bisa menunjukkannya, tapi nah setelahnya Nabi Lut itu membicarakan, menasihati, mereka itu nggak menerima, menolak. Bahkan ya mereka tidak mau yang namanya nikah yang antara laki dengan perempuan, nggak mau. Aneh kita ya. Ya. Jadi hubungan seksual itu laki dengan laki. Nah inilah yang dikatakan ya perbuatan homo lesbian ya. Zaman sekarang terkenal lesbian deh, ya laki dengan laki. Ini memang bahaya yang begini. Sekarang ada nggak? Ada itu. Dicontohin sekarang belum lama itu. Perbuatan-perbuatan semacam itu, ya. Tuh. Nah, ketika Nabi Lut itu berdakwah, kamu didengerin, bahkan dicaci. Nah, ketika dicaci maki, pagi-pagi itu ketika Nabi Lut berada dalam satu rumahnya, datang 3 orang laki-laki yang tampan, lemah lembut, laki-laki yang tampan banget, lemah lembut. Yang namanya asap biar ditutupin juga, ketahuan juga. Akhirnya ada yang ngadu bahwa Nabi Lut itu kedatangan 3 orang laki-laki yang tampan dan lemah lembut. Nah, karena orang-orang Sodom itu perbuatannya itu dengan laki-laki, akhirnya dia datang kunjungin ke rumah Nabi. Dia ketok-ketok, apanya? Pintu rumahnya. Ayo Lut, keluarkan itu laki-laki yang ada di rumah kamu bertiga, keluarkan. Mau diajak apa? Diajak hubungan. Katanya orang laki itu, ayo Nabi Lut, kamu nggak usah takut, karena kamu hijrah, pergi dari daerah ini, ya, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan ini. Dan ingat, kata 3 orang laki-laki itu, jangan kamu menengok ke belakang lagi dah. Ya, itu pesannya. Siapa itu orang laki-laki itu? Malaikat. Ya, malaikat. Dibilang jangan nengok, ya berangkat nih Nabi Lut dengan anak-anaknya, keluarganya, istrinya juga berangkat. Namanya istrinya nggak ngelihat apa-apa, nengok ke belakang. Inilah seorang istri yang dalam satu keluarga itu berkhianat. Dia nengok ke belakang, akhirnya jadilah batu. Allah azab di situ langsung. Jadi suruh jangan nengok ke belakang. Akhirnya Allah azab batu. Dan saat itu juga pagi-pagi itu terjadilah gempa. Tuh, Allah tunjukkan gempa itulah perbuatan-perbuatan yang namanya lesbian atau homoseksual. Laki dengan laki hubungan, ya perempuan dengan perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, Nabi Lut berangkat, terus istrinya jadi batu, dan langsung di saat itu juga ditimpa dengan musibah. Ya, hancur itu gempa. Bahkan terjadi yang namanya hujan batu. Coba kalau hujan batu, satu pun orang nggak ada yang hidup, Allah timpakan batu yang begitu besar. Kita hujan es saja aneh. Ya, itu pernah di Bangka itu hujan es, petak apa ya? Iya. Itu tetangga saya pada nyiapin sirup itu. Orang es yang turun, nah enak, tinggal bikin sirup. Ya, ada angin, ada es emang enak ada. Itu aja kita ngeri, apalagi sampai turunkan hujan. Nggak ada yang hidup di zaman Nabi Lut, satu pun orang nggak ada yang hidup. Kenapa? Allah tunjukkan siksaan buat orang-orang bangsa Nabi Lut. Ya, itulah azab yang diberikan oleh Allah. Nanti di sini ada ceritanya ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, bermula bab yang kelima ini pada menyatakan siksa orang yang berliwat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Atatuna zakrana minal alamin."
yakni laki-laki sama laki-laki daripada sekalian alam. Kumpul laki dengan laki, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amala qaumil lut faqtulu fa illa wal maqulu, ya, wal maqula. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut, nih zaman sekarang nih, ya, siapa yang ikut-ikut perbuatan, ya, kaumnya Nabi Lut, maka hendaklah bunuh yang berbuat dan yang diperbuat. Tuh, suruh bunuh. Kalau ada orang yang berbuat itu, bunuh, ya, karena ini udah dicontohkan Allah timpakan dengan azabnya dan siksaannya, yaitu manusianya. Istrinya sendiri Nabi Lut dijadikan batu, ya. Kalau ada yang begitu, ya bunuh dah, ya. Karena bunuh kita dapat hamburger apa? Hamburger. Ya, hukum. Padahal itu hukum Islam harusnya begitu, ya, harus dilaksanakan hukum Islam. Makanya kalau hukum Islam mau dilaksanakan di dunia, nanti di sana lebih berat lagi hukumannya, ya. Ya, terus ya. Jadi begitu, ada orang yang berbuat itu, dua-duanya, ya, yang berbuat dan yang diperbuat, gitu. Ada fa'il, ada maf'ul, ya. Ada yang berbuat, ada yang diperbuat, gitu, ya. Siapa itu? Orangnya dan orangnya juga. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bermula had, artinya had itu hukuman, ya, had itu hukuman. Hukuman orang yang berliwat itu bahwa dilontarkan, ya, dilemparkan tuh dengan batu pada tempat yang tinggi. Jadi taruh orangnya, taruh di atas, timpukin tuh, dilontari batu, ya, hingga kapan? Hingga mati, ya. Itu hukuman Islam. Memang bagus juga hukuman Islam. Kalau hukum Islam dijalankan di dunia kita sekarang ini, rasanya negara aman nggak? Aman. Paling ada nggak? Ada. Coba dah lihat yang udah berangkat pergi haji, ya, itu yang namanya di Mekah, kita ngeletakin uang aja nggak bakalan hilang. Mobil kayak diemin aja. Dompet kita taruh di meja, nggak ada yang berani ngambil. Kenapa? Ada yang berani ngambil, hukum. Kalau hukum negara kita begitu, aman. Aman nggak? Aman. Penjara kosong, ya. Makanya di luar negeri, di Mekah, di Arab, nggak ada yang namanya sel. Sekali berbuat, hukum. Hukumannya apa? Pancung. Ya, ya emang begitu. Kepalanya hilang, apa hilang? Ya, ntar sore dibalikin lagi. Ya, inna apa? Wadorobalana masalah wa nasya khalqah qala may yuhyil. Nanti Allah yang hidupin lagi. Kepalanya hilang, ntar juga ketemu sana. Ya kayak kita, HP kita rusak, udah ganti yang lain, bisa nyala lagi nggak? Itu buatan manusia. Apalagi Allah yang punya kehendak, gampang aja. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi, ya, jadi. Terus ya, ditimpuk sampai mati, ya. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, merajamkan kaum Lot dengan batu di langit. Nih, jadi turunin azab, jadi itu manusianya semuanya jadi batu. Tuh, ya. Tapi kalau kita mau jangan sampai dah begitu, ya. Kalau ada perbuatan-perbuatan itu buru-buru dah. Kasih tahu, bilangin, ya. Dan jika dimandikan, nah dimandikan ini, apabila dimati ini dimandikan,
orang yang berbuat liwat tadi dengan segala air dunia niscaya tiada hilang najis. Najisnya nggak bakal hilang tuh, yang melekat dalam tubuhnya nggak bakal hilang, dari mandiin juga ya, yang air yang ada di dunia ya. Tiada hilang najisnya pada tubuhnya hingga mati, tuh nggak bakal hilang dah ya. Dari mandiin tuh nggak bakal hilang tuh orang yang berbuat semacam itu ya. Maka apabila zina laki-laki, bergeraklah arus, goyang arus ya. Kita dikasih linu apa linu, ada yang mati baru goyangan dikit. Bagaimana terjadinya al-qari'atu mal wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farasil. Serem banget itu kalau terjadi al-qari'ah. Ini baru lini doang, pada yang di atas turun semua pada takut. Kenapa? Goyangan. Ya tadi siang ya ada orang jamaah tabligh bicara sama saya, itu di Sumbawa ya, itu katanya bukan yang digoyang tapi kayak digetrok rasa itu. Kemarin itu yang minggu yang lalu di Sumbawa semacam itu, Allah tegur langsung perbuatan ya. Karena kebanyakan kita ini udah banyak yang zolim, negara kita ini, pemerintahan kita udah banyak zolimnya dah ya. Tinggal nunggu aja dah azab susah Allah ya. Makanya besok bulan puasa ya, doa yang tidak ditolak oleh Allah 3 ya. 3 tuh salasun ya, 3 doa yang tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang puasa hingga dia buka puasanya. Jadi kalau kita lagi puasa ada yang macam-macam sama kita doain, insya Allah tuh dikabul doa kita. Dari mulai kita puasa hingga berbuka tuh ya. Terus yang kedua apa? Pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil, negara kita insya Allah berhajat dikabul kan? Ini kan karena udah banyak dosa. Pemimpin yang bagaimana? Nah, kiainya aja diem. Apalagi orang yang awam, kiainya aja diem. Ya, apa pemimpin namanya? Bukan. Ya, nah itu yang kedua, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil, insya Allah doanya dikabul. Yang ketiga apa? Orang yang terzolimi. Nah, ini dia nih. Nih, insya Allah nih kita nih termasuk orang umat Islam yang sudah terzolimi oleh mereka semua. Hukum bagi mereka nggak bisa, tapi buat kita umat Islam ditindas. Ini suatu kezaliman. Kita doakan insya Allah ya. Tapi belum sadar juga, padahal bulunya udah goyang. Udah goyang belum bulunya? Udah. Tinggal ditiup aja, namanya Allah punya kuasa. Ya, tuh. Nah itu harus goyang deh ya. Nah, dan berpeganglah, nih berpegang nih siapa nih? Pegangan nih. Siapa yang pegangan? Malaikat. Malaikat nggak pernah dikasih hawa nafsu, nggak diberikan segala-galanya kemauannya dia, enggak. Dia ada yang sujud aja kerjaannya, ada yang ruku aja, nggak pernah dikasih hawa nafsu. Kalau malaikat dikasih hawa nafsu repot kita. Bener nggak? Repot. Nah, kita mau mandi, buka baju dilihatin nggak? Colong dulu ya. Coba aja ya. Gitu. Nah istri kita kalau lagi mau mandi repot. Kalau malaikat dikasih hawa nafsu. Makanya kita bersyukur ya nggak diberikan hawa nafsu ya. Ya terus ya. Nah itu malaikat berpegangan tuh. Kenapa berpegangan? Karena harus begitu goyang. Lah kalau malaikat gue pegangan ini kita ngapain? Manusia terbang ke kapas. Ya.
Gimana coba? Tuh kalau ada perbuatan semacam itu, begitulah harus goyang. Ya. Ya, terus. Ya, ini pada pegangan di malaikat ya. Nah, kemudian mereka membaca surat Al-Ikhlas hingga hilangnya hilang bergeraknya aras Tuhannya. Coba baca surat Al-Ikhlas. Ya. Makanya ada cerita kata Nabi, siapa yang udah ngatamkan Al-Quran dalam satu hari ini, siapa yang lebih banyak khatam Quran, perebutan sahabat yang bilang saya ya Rasul, saya semuanya boleh ngaku. Pada baca ribut khatam Quran. Kemudian ada seorang bernama Sayyidina Ali, duduk di pojokan tidur. Ya, lalu ditanya siapa yang pernah khatam Quran, berapa kali khatam Quran? Tanya satu, saya 3, saya 4, ada yang begini berapa banyaknya. Sayyidina, udah yang ada khatam? Saya Rasul. Ali jawab, saya Rasul. Oh enggak, bohong Ali. Orang dia tidur. Ya. Yang lain berbaca Quran, Ali tidur. Ngaku khatam. Apa kata Rasul? Ali, memang betul kamu baca Quran? Iya ya Rasul. Ngapain? Kan tidur tadi. Iya saya tidur, tapi saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Tuh. Kata Rasul, Ali khatam. Cuma baca surat Al-Ikhlas. Nah, ini bagi kita yang udah tua dan nggak bisa baca Quran dan males, baca dah. Ya. Surat Kul apa? Al-Ikhlas. Tapi jangan Al-Ikhlas aja baca. Ya. Kan kita diajarkan tuh kalau lagi di Syaban kalau nggak bisa baca Yasin, ya baca Kulhu sebanyak-banyaknya ya. Katanya sahabat bertanya, ya Rasul, memang benar Ali yang khatam? Iya dia khatam baca ya Kulhu 3. Yang lain pada ribut, saya Rasul. Ternyata Sayyidina Ali tidur doang tuh. Ya. Ini kita duduk begini dapat pahala, dapat biar walaupun cuma mendengarkan. Makanya kata Nabi, kun aliman. Jadilah kau orang yang alim. Kun aliman. Terus ta'aliman. Atau nggak jadi orang alim yang nggak ngajarin, nggak mau ya. Ya udah, yang belajar. Ini kayak kita nih dengerin belajar yang muta'aliman. Terus apa lagi? Mustami'an. Kalau nggak dengerin dah. Kalau nggak mau jadi orang alim, nggak mau ngedengerin jadi orang alim nggak mau, dengerin aja udah. Ya. Tuh. Kun aliman atau muta'aliman atau mustami'an. Kun muhibban. Wala takun Muhibban. khamisan fatahlah. Ya. Janganlah engkau menjadi orang yang keempat. Ini kata Nabi. Jadi orang alim nggak mau, belajar nggak mau, mendengarin juga nggak mau. Oh kata Nabi ya, kun aliman au muta'aliman au mustami'an pemisan patah. Nah, jangan engkau jadi orang yang keempat, belajar apa ngajar nggak mau, belajar nggak mau, mendengarin juga nggak mau. Ya rugi nggak tuh? Ya. Ntar saya kupas ya masalah puasa dikit ya. Ntar lanjut tilu dikit. Ya lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 kaum yang disiksa terlalu ya pedih. Nih ada 7 ya, 7 kaum yang akan disiksa terlalu pedih, sakit ya, azabun alim ya. Mana itu? Yang pertama ya, satu fa'ilnya. Nih fa'il, orangnya dah. Orang yang berbuat. Makanya kita kalau dalam suatu perbuatan maksiat jangan mau. Ada yang bilang, Ipul bilang, saya sendirian nggak ada orang lain. Nggak bisa. Saya keduanya Allah. Ya. Kalau kita berdua yang tiganya
yaitu fa'il orangnya ya. Dan yang kedua maf'ulnya dah. Nah, maf'ulnya nih orang yang kita ajak. Ya. Satu orang yang berbuat dan yang kedua orang yang kita ngajak. Ya, nggak ada suatu perbuatan ya yang hanya dikerjakan oleh sendirian. Pasti ada yang berbuat dan ada yang diperbuat. Ya. Yakni yang berliwat, yang berbuat ya, berbuat homoseksual. Tuh dua ya. Dan yang ketiga yang berzina. Nih yang berzina nih. Apalagi kemarin kita diskusi sahabat ada yang berbuat zina, itu nggak dapat ampunan oleh Allah. Ya. Ya. Orang yang berzina dengan perempuan pada duburnya. Nih. Berzina nih ya, pada duburnya. Belakangnya dah katakan gitu ya. Dan yang keempat zina dengan binatang. Ada aja lagi. Iseng banget orang ya. Udah orang berbuat juga binatang dijadikan bahan, jadikan objek kalau dia. Tuh, namanya udah bejat banget tuh otaknya ya. Makanya kaum Nabi Lut itu begitu tuh. Ya. Moralnya udah hancur banget tuh, bejat tuh otaknya ya. Karena udah nggak punya keimanan dah. Ya. Yang kelima zina dengan perempuan. Ya. Dengan perempuan dan anaknya. Nih. Berzina dengan anak perempuannya dah. Ya. Ada kan bapaknya punya anak tiri. Ada kayak begitu? Ada banyak. Dia merasa bukan anaknya. Anak sendiri aja ada, saya melihat Masya Allah. Ada anak sendiri Masya Allah. Iya, anaknya sendiri berbuat juga. Apalagi anak sendiri ya. Tuh ya. Dan yang keenam zina dengan perempuan yang sudah punya suami. Ya, hati-hati nih. Ya. Mari suami kita suami. Istri kita bilang gitu. Ya. Pakaian jangan sembarangan. Pakaian sembarangan aja, jalan-jalan kemana-mana, umbar-umbarkan aib. Kan jadi memancing daripada perbuatan maksiat. Apalagi besok puasa, yang namanya ngebuburit tuh, boleh ngebuburit sih, cari makanan aja, tapi jangan sampai mengundang daripada perbuatan maksiat. Sama aja ngebuburit, keliling-keliling, gue maghrib Matanya kenyang. Iya, matanya keliling kan? Ya, Mata kenyang. kan burit itu kan buntut ya, jelek, ya, ngabuburit katanya. Nah, ya, jadi jangan kalau kita punya istri kasih tahu dah pakaian juga jangan sembarangan, jangan mengundang daripada perbuatan maksiat terhadap orang. Apalagi besok mau puasa. Makanya saya bilang puasa itu yang membatalkan cuma dua kan, puasanya batal, ada juga yang nilai pahalanya juga batal. Ya. Kalau dua-duanya didapat ya udah rugi ya. Ya cuma nungguin lapar dan haus. Nah, dan yang ketujuh orang yang disiksa itu adalah orang yang menyakiti orang sekampung. Nih, yang namanya manusia kan al-insanu ma'al khata' manusia. Katanya manusia itu sifatnya selalu salah terus, nggak ada yang benar memang. Tapi jangan dibiasain, jangan dizolimi orang. Ya. Apa sih zolim? Zolim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya. Nih misalnya nih ini tisu punya saya nih umpamanya, saya taruh di sini. Mau pinjam. Ya, pinjam terus ngulanginnya ke sana, nggak kemari lagi, itu namanya zolim. Ya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Minjemnya di mana polisi dipulangin sini. Ya. Kan kita dulu masih sekolah kan enak banget ya. Pensil patah, pinjam sama temen.
bukannya pinjam itu namanya Colong. minta. Karena kebiasaan kita bilang minjem, akhirnya maksudnya minta. Nah itu kalau kita tulis di buku kita namanya apa? Kan minta apa? Minta isinya. Maksudnya wajib ganti tuh. Ya. Kita minjem. Yang namanya minjem wajib ganti nggak? Wajib. Ya. Pul pinjam pulpen pula. Pinjam. Saya tulis di buku saya. Kan berkurang nggak? Berkurang. Mestinya apa? Wajib ganti. Minjem. Nah, kecuali kalau minta bebas daripada hukuman. Kan kita gengsi. Datang ke rumah orang tua minta mulu. Besok datang lagi minta lagi. Lama-lama bosan kan? Pakai alasannya minjem. Kalau minjem wajib ganti, ya, paham ya? Nah ini janganlah ya. Nah besok kita mau puasa dah, minta maaf dah, ya. Kalau kita yang berbuat salah, minta maaf dah. Kalau orang dulu, nih karena lagi pandemi ini, kalau mau puasa itu berduyun-duyun itu seminggu mau puasa atau 2 minggu sebelum puasa itu pernah datang ke rumah orang tuanya, saudara itu datang dulu. Sekarang pakai HP, Video call. oh udah gambar ngomong situ. Ya tuh kalau sekarang gampang banget kalau sekarang ya. Instan. Instan. Ya gampang banget. Mesti jangan begitu. Ya. Kalau orang dulu tuh anak-anak cucunya sampai diajak, ayo kita datang ke rumah bapak, ayo kakek diajak semuanya. Tuh bererot itu. Kalau sekarang cukup pakai HP. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf ya batin. Udah, neneknya nungguin aja kakeknya di rumah. Mana anak-anak pada kagak datang. Tuh zaman sekarang, ya. Janganlah, jangan dibiasakan hal yang itu. Kita kembalikan lagi pada yang semula lah. Ya itu namanya udah zolim tuh, ya. Nah, melainkan dengan apa kalau orang-orang yang begitu? Harus dengan taubat. Ya, taubat dah. Biasa kita datangin kunjungin rumah orang tua nih nggak datang. Udah gitu punya salah nggak minta maaf. Namanya zalim nggak? Zalim, menyakiti perasaan hati orang. Ya, wajib minta maaf, taubat. Ya. Sebelum taubat sama Allah, taubat dulu pada manusia. Jangan minta taubatnya kepada Allah aja. Sama manusianya masih marah. Manusia dulu baru kepada Allah. Jangan terbalik. Ya. Nah, dan telah berkata Sulaiman bin Daud alaihissalam, ya, bagi iblis ya mengabarkan olehmu akan daku apa pekerjaan yang terlebih kasih ya kepadamu. Nih bertanya nih ya seorang Sulaiman bin Daud. Maka sembah iblis tiada suatu yang terlebih kasih yang disayangi gitu ya kepada hamba selain daripada liwat. Kalau udah berbuat begitu Allah nggak kasih lagi dah, nggak mendapatkan suatu ampunan. Ya itu perbuatan yang udah benar-benar Allah kutuk. Ya. Kalau Allah udah kutuk ya itu tadi seperti istrinya Nabi Lut, jangan nengok ke belakang nih nengok. Jadi dah tuh batu. Tuh ya. Jangan begitu. Nah terus ya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dilaknatkan oleh Allah atas orang yang mengurungkan ya sekatan, artinya iketan tuh, ya diikat aja didiemin aja gitu ya, dan mengurungkan apa tuh timbangan, mengurangkan timbangan, ya timbangan dikurangin, kan ada ukurannya, ada nggak apa bunyinya? Ayo. Ada kan ukurannya? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi
Banyak kan sekarang? Banyak. Banyak banget ya. Banyak tuh ya di pasar kalau kita beli apa-apa timbangannya nggak pas. Kilo. Iya. Beli jeruk sekilo nggak ada sekilo. Berapa? Berapa? Celaka tuh nanti. Iya. Ya. Di dunianya juga celaka, apalagi di akhirat. Apa tuh celakanya? Kalau di dunia celakanya nggak terasa memang. Sedikit keberkahannya kurangi. Ditabut tuh, ditarik oleh Allah. Ya, hak orang jangan suka dikurang-kurangin. Ya, apalagi besok biasa kita ngasih zakat nih. Dari hasil kerjaan kita, penghasilan kita, biasa mengeluarkan umpamanya 5 juta, udah cukup aja 1 juta aja dah. Jangan. 2,5% itu harus hitung semuanya. Kalau harta kita penghasilannya menguntungkan umpama 100 juta, 2,5% itu harus dikeluarkan. Jangan cukup, udah keluarin aja dah 1 juta aja dari 100 juta. Jangan, hitung dulu dari 2,5%-nya berapa. Tuh, jangan dikurang-kurangin. Itu haknya orang fakir dan miskin. Ya. Nanti itu akan mendapatkan itu siksaan ya. Orang yang mengurangkan timbangan atau membesarkan akan dia dan masuk jaminan dengan tiada dibasuhnya. Jangan. Ya. Apa itu? Jangan. Mana? Apa jamban? Masuk jangan. Iya. Jamban dengan dia tiada dibasuhnya karena sekalian perbuatan orang yang beribadah. Masuk tuh ke dalam banget. Ya. Ya, kotoran itu sepiteng lah kalau kita bilang sekarang ya. Iya. Ya. Dan neraka balasan baginya dah. Kalau neraka dah udah terakhir dah. Ya, di dunianya udah dikasih azab, terakhirnya masuk neraka. Itulah siksaan orang yang berliwat ya. Nah, barang siapa yang mengerjakan akan dia dan laki-laki yang menyerupai perempuan sekalian ya. Nah, ini banyak nih. Laki-laki menyerupai perempuan. Tapi kebanyakan sekarang malah perempuan menyerupai laki-laki. Apa contohnya? Banyak ya. Pakaian punya laki dipakai oleh perempuan. Apa? Celana levis. Sebenarnya laki nggak usah pakai levis, ngapa sih? Ya. Perempuan jadi ikut-ikutan pakai celana levis atau rambutnya dimacem-macemin dah. Ya. Ya. Pakaiannya begitu juga. Ya. Kalau di zaman-zaman dulu kan nggak ada perempuan pakai kaos. Karena pakai kaos. Itu udah menyerupai itu yang begitu ya. Nggak boleh nyerupai. Ya. Orang laki rambutnya disambung-sambung atau perempuan juga disambung, nggak boleh juga itu. Haram itu. Ya. Apa istilahnya itu? Sanggul ya. Itu nggak boleh. Ya. Haram itu. Ya. Menyerupai. Nah, terus ya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mati padahal ia mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut, maka tiada didiami ia dalam kuburnya. Gak bakal bisa tenang dalam kubur. Ngapain? Siksaan terus. Ya. Melainkan satu saat jua kemudian terus seksa aja dah. Nggak pernah berhenti. Itu siksaannya ya kita aja yang nggak sholat aja diseksa, apalagi orang yang berbuat semacam itu. Allah udah murka. Kalau ada orang yang berbuat di dunia semacam itu, Allah murka banget. Nah, di dalam kuburnya selalu akan mendapatkan siksaan azab Allah ya. Nah, kemudian apa? Kalau ada orang yang berbuat semacam itu, maka Allah menyuruhnya seorang malaikat seperti burung ya. Burung nih, maka disambernya
mayit itu dengan dua kakinya dah. Lagi anak-anak tidur sambar, ya, lagi tidur di makam di kuburan disambar sama kakinya burung, ya, dan terbang dan diterbangkannya kepada negeri kaum Nabi itu, dilemparin tuh, ya, emang enak tuh kita lagi tidur di kuburan dibangunin lalu dilemparin ke kaumnya Nabi Lut. Nanti masing-masing kaumnya Nabi Lut ini, kaumnya Nabi Isa ini, masing-masing. Nanti kaum-kaumnya mereka itu ketika kiamat itu minta tolong sama pengikutnya, seperti Nabi Isa pengikutnya begitu minta tolong. Tapi nabinya sendiri nggak sanggup. Ya, semua para nabi-nabi nanti di bawah naungan Nabi Muhammad. Tuh, jadi Nabi Muhammad nanti, kalau Nabi Muhammad kalau belum sampai pintu surga, pintunya belum boleh dibuka itu. Ya, jadi kuncinya adalah Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi lain nggak berhak, ya. Ya kan khatamul Nabi ya. Nabi, ya. Nah, dan tertulis nih ya, dan tersurat pada dahinya nih, ya, engkoknya dah dahinya ya, yaitu dahinya utusannya ia daripada rahmat Allah, putus satu rahmat Allah, ya, nggak ada nanti ditolong-tolongnya itu, ya. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lagi akan datang pada hari kiamat beberapa anak-anak yang tiada bagi mereka itu kepala, ya, kepala nih, kepalanya nggak ada, ya. Orang kalau mau dikatakan manusia apabila punya kepala, kalau udah nggak punya kepala, apa namanya? Pastur. Apa istilahnya sekarang? Untung tuh, ya apa namanya punya orang untung? Pantuk, bang Untung. Ya, orang-orang nggak punya kepala, ya. Nah, terus ya. Maka berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka itu, siapa kami? Dia nanya tuh pada diri sini, siapa sih kami ini? Nggak ada punya kepala, ya. Kan orang bisa dikenali apanya? Kan muka dengan kepalanya itu kan. Coba kalau nggak kepalanya, badannya sama semua, siapa yang kenalin? Ya, lu badan siapa itu katanya, kepalanya kagak, kan begitu orang nanya. Ya. Jadi tutup aja gini kan. Nah tutup aja kita nggak kenalin ya. Siapa lu? Nah, siapa? Pakai masker tuh. Pakai masker kan kelihatan. Masa Allah. Ya. Kayak tadi saya acara kayak Amir Hamzah nggak kenalin. Pakai masker sih jadi nggak kenalin tuh. Coba. Padahal kita duduk bersama dikenal. Giliran kita buka, oh ente katanya. Gara-gara masker tuh. Ya. Tadi di arisan di rumahnya kan. Rapetin ini. Oh iya. Iya masa Allah kata alhamdulillah. Rapet ya? Rapet. Ya rapet lah udah mulai besok. Iya. Lagi udah ada ini kan himbauan udah. Iya. Ya terus ya. Jadi mereka bertanya tuh, siapa sih kami ini? Maka sembah sekalian mereka itu, kami telah kena. Ya kenapa tuh? Kena aniaya. Ya siksaan Allah, ya. Aniaya disiksa oleh Allah, ya. Maka berkatalah Allah, siapa yang menganiaya akan kamu? Ya, siapa nih? Dia nggak jawab, itu diem aja deh. Ya, maka sembah mereka itu bapak kami. Bapaknya yang nyiksa. Ya kepalanya kagak. Dia nanya, siapa kami? Nggak tahu. Ya. Ditanya sama Allah, siapa yang nyiksa kamu? Bapak. Ya. Nah, terus ya. Bapak kami mereka itu pada tangan apa?
mendatangkan Umurnya. Tuh ya. Satu bapak yang berbuat begitu nanti akan datang pada duburnya pada hari kiamat. Ya. Nah, selesai nanti ya masalah perbuatan liwat daripada Nabi Allah. Terus ya. Mas 9. Nah sedikit ya saya kupas masalah puasa nih. Tadi saya mau kopiin, foto kopi. Ya, aku nggak keburu, bener nggak keburu. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah ini kitab ya Mutiara di bulan Ramadan. Mutiara berarti ya untayan ya. Nah, apa katanya di sini? Orang yang berpuasa itu ya menurut anggapan syara hukum ya imsaku anil muftari ala wajhi maksusin, yaitu ya menahan diri daripada segala yang membatalkan atas jalan yang ditetapkan hukum syaratnya ya. Jadi kalau namanya puasa, kalau memangnya menurut hukum batal ya udah batal, nggak ada yang namanya rukhsah kecuali kalau kita lupa ya. Kalau udah batal ya batal, lagi puasa koslet katakan ya, apalagi pengantin baru vaksin ya. Makanya kalau nikah habis bangun habis puasa jangan berpuasa. Marahan dulu, marahan kalau siang. Enggak, pokoknya kan setelah puasa kan bebas. Sebelum puasa coba ya. Jaga jarak dah ya. Nah terus emang wajib puasa yang buat kita umat Islam ya wajib. Nggak ada itu yang namanya kewajiban, itu nggak ada yang nggak kerja, masih wajib hukumnya. Nah itu firman Allah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kamu ya. Sebelum orang-orang kita nih ya udah diwajibin dulu obat-obat dulu, malah puasanya panjang-panjang ya. Kita mulai dari pagi imsak sampai menjelang maghrib ya. Nah, mak kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya, itu takwa. Ya. Takwa itu ada 4 hurufnya. 4 atau 5? Ta, ko, wau, ya. Ini masing-masing huruf mempunyai simbol. Ta, ko, wau, ya. Ta, tawadu, rendah diri, jangan sombong. Ini ta nih, namanya takwa, tawadu. Ya. Apa itu tawadu? Ya, walaupun kita punya uang banyak, rumah bertingkat, uang bertumpuk-tumpuk, enggak sombong, diem. Ini tawadu. Contohnya ilmu padi. Padi kalau udah berisi, ada buat padi udah berisi, nengoknya ke atas, pasti bungkuk. Itu pak. Tawadu manusia. Orang alim begitu juga. Orang alim bisa selamat dengan ilmunya, juga bisa celaka dengan ilmunya. Kalau dia selamat dengan ilmunya, punya ilmu diamalkan, itu orang alim. Ada juga yang mencelakakan, udah punya ilmu dia nggak amalkan, celaka. Tuh orang alim tuh, makanya orang alim ya masuknya ke surga lebih dahulu dibanding orang yang alim ibadah. Karena orang alim lebih mengetahui sebelumnya dia beribadah, lebih tahu dulu ilmunya. Makanya kita beribadah harus tahu ilmunya. Kayak begini kita belajar harus tahu.
Jangan cuma ibadah. Kalau cuma ibadah aja ilmunya enggak, ya salah terus kita. Ya. Sholat harus ada tumaninanya. Kalau nggak ada tumaninanya, ya udah. Ya, awal ma yuhasabu bihi abdun yaumal qiyamati sholatuhu. Awal nanti pertama kali yang akan ditanya adalah sholatnya dulu. Ya, sholat ada tumaninanya enggak? Itu kalau kita duduk di antara dua sujud kan duduk di antara dua sujud kan ya. Itu kan ada doanya itu, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Itu iyanya harus disebut tuh. Kalau iyanya nggak disebut hilang tuh. Siapa yang minta ampun? Kita kan? Nah, makanya iyanya harus benar. Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Ada berapa tuh? 8. Cakep nggak tuh doanya? Cakep itu, di sholat kita minta itu. Ya, beri petunjuk, ampuni dosa kita, sayangi kita. Cakep banget tuh doa. Makanya kita disuruh sholat harus ada yang namanya tumaninahnya. Ya. Nah, terus ya. Takwa. Oh iya, takwa belum ya. Terus ya. Jadi itu tawadu. Yang kedua kok. Apa itu kok? Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah menerima aja dah. Ya, gue mau hidup banget susah banget di dunia. Udah terima aja. Jangan berutu. Ya. Hidup gue susah banget tuh, berdoa begini-gini aja. Memang kita di dunia diuji. Dengan ujian itulah kalau kita lolos. Itu ujian dunia. Itu besok nggak balik lagi. Kalau diturutin banyak nggak balik lagi. Iya. Ya. Tuh. Kok tuh konaan. Ya dikasih uang 10.000 sehari, alhamdulillah. Gitu aja terima, itu banyak konaan. Terima aja apa. Ada yang ngadu saya begini, Ustaz, tuh orang istrinya lakinya jelek mah bini cakep gitu. Memang udah begitu, terima aja udah. Kan memang dalam perut kita waktu dilahirkan kan begitu kan 4 bulan. Udah ada catatan kan? Tuh, terima aja udah. Ya namanya konaan. Yang ketiga apa itu? Wau. Apa itu wau? Warok. Apa itu warok? Berhati-hati. Jangan main terjang, sepak terjang aja. Ya. Sepak takraw. Main seruduk aja. Ini gimana hukumnya? Nggak apa-apa dikit. Jangan. Semuanya orang kedua. Ya. Al halalu bainun wal haramu bainun. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Ya. Jangan main terjang aja. Ya. Kita punya makanan, ini makanan siapa nih? Boleh dimakan dikit aja boleh, jangan. Contohnya begini dah. Kita nih diundang. Yang undang siapa? Yang undang salah seorang. Disuruhnya berapa? 5 orang. Ya 5 orang yang datang. Jangan kita ajak sekampung. Ya itu nggak boleh. Andai kata kita mengajak dia, boleh kita ajak. Andai kata saya diundang sendiri nih. Ya. Terus saya ngajak nih, ada 3 orang, saya ajak orang nih. Ya. Itu dia nggak berhak tuh makan yang ada di situ, orang nggak diundang. Terus yang makan siapa? Makanan kita. Dibagi. Yang kita dikasih kita nih, makanan kita yang kita berikan dia. Ya. Tuh. Makanya jangan terjak aja. Ini mana Ustaznya dikit hukumnya halal atau haram? Haram udah jangan. Gimana Ustaz kalau halal dikit? Ya halal dikit. Jangan. Nggak ada itu hukum yang begitu. Ya. Yang halal ya halal, yang haram ya haram. Gitu ya. Nah, yang keempat
yaitu ya. Apa itu? Yakin. Ya. Tawadu kita punya. Terus qanaah kita miliki. Waro kita berhati-hati. Nah tinggal ya yakini semua itu, insya Allah selamat kita di dunia. Itu yang namanya takwa. Ya, itu ahli tasawuf mengartikan semacam itu. Ya. Nah terus ya. Nah kita kan besok mau puasa nih, gira nggak? Ah, kamu tanya Ibu aja dah. Besok kita puasa, nggak makan siang, gira nggak Bun? Senang. Berusin badan kalian. Ya, ada juga perasaan kita. Ya, besok puasa. Biasanya kadang-kadang Biasa makan siang, makan pagi enggak, ada yang gitu. Ada tuh tapi belum gira. Belum gira belum. Kopi nggak diminum nih. Nah, kopi nggak diminum. Biasa pagi-pagi gira minum kopi. Entok puasa dong. Ya. Girangnya itu di mana coba? Waduh, biasa bisa makan, sebelum beli kagak makan pagi. Kan gitu tuh. Namanya belum girang kita. Kalau yang namanya girang semua banyak kita tinggalin. Ya, itu yang namanya puasa. Ya. Nah, kata Nabi gini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Ya. Andai kata umatku tahu nih, ya keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, ya semuanya dilipat gandakan pahala. Baca Quran, kebaikan kita, sedekah kita dilipat gandakan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah yang balas semuanya. Kita nggak ada yang tahu. Itu di bulan suci Ramadan. Nah kalau andai kata umat itu tahu keutamaan di dalam bulan suci Ramadan begitu pahalanya besar, maka aku minta dah 1 tahun ini mendingan bulan Ramadan. Botak kumpul. Sedikit sih. Nggak makan tiap hari. Makan-makannya ketemu maghrib. Terus. Ya. Apalagi mau pengantin baru pun. Ya. Di siang hari nggak boleh, udah botak pikiran. kurus bisa. Urus bisa. Urusin badan. Ya, tuh, ya. Nah terus, nah itu kalau kita tahu keistimewaan di bulan suci Ramadan. Lalu kegirangannya gimana? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira, siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, digirang dong nih boleh. Ya, walaupun hadis ini hadis doib, ya. Tapi kalau yang berbicara Nabi percaya nggak? Percaya. Ya, jangan diingkari. Ya, kalau Nabi berbicara pasti ada suatu yang disampaikan sama beliau, itu ada manfaatnya. Walaupun itu yang menyampaikannya cuma istilahnya dari sini putus lalu nyambung lagi, tapi tetap redaksinya dari Nabi. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan baginya tubuhnya disentuh oleh api. Itu sentuh doang tuh, colek ya, haram tuh, nggak boleh disentuh tuh orang. Kenapa? Orang gila pun puasa. Tapi kalau kita ya lapar besok deh. Besok lapar, kenapa nggak makan siang? Biasa makan siang, malam ini apa sore pagi ini enggak makan. Nah, itu namanya belum girang tuh, ya. Nah, lalu apa yang kita laksanakan buat puasa? Nah di sini as-saumuli wa ana azibihi, ya. Puasa itu adalah bagiku dan aku yang akan balas. Ya. Jadi puasa itu bagiku dan aku sendiri yang akan balas. Nggak ada yang tahu balasannya. Makanya harus dilipat gandakan dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Baca Quran. Ya kalau nggak bisa udah aku baca pulbu aja 3 kali. Baca koran pun. Baca komik. 3 kali. Baca koran. Mau kebangkatan banget, masih muda baca puluh doang. Baca Qurannya. Masya Allah itu. Hatam lagi 3 kali lagi. Iya, hatam 3 kali. Udah 3 kali 83. Ya. Ya. Pas tangan aja.
Ya, puasa adalah bagiku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan balasnya. Lalu ada keuntungan-keuntungan di dalam bulan puasa. Ya, ada nggak keuntungannya? Ada. Ya. Naumu shaimu ibadatun, tidurnya orang yang puasa. Ya. Tapi jangan sengaja dong. Pahalanya paling banyak gitu. Jangan disengaja. Pahalanya paling banyak. Tidur dari Itu karena lelah, dia wirid sampai sholat bisa. Tapi kalau Pertama sengaja tidurnya orang ibadah, tidur dari pagi sampai Sore. bisa. Itu sengaja itu namanya. Istrinya udah kesel banget di rumahnya. Siram air. Itu pahalanya paling banyak tidur. Jangan dikatakan ibadahnya orang yang puasa itu tidur. Ya, bukan tidur terus. Musimnya bukan Iya. masalah gitu aja. Kita habis sholat subuh, ngaji nih begini nih. Terus ngantuk ya tidur, itu ibadah. Baru itu. Bangun lagi, ngapain? Sholat. Sholat duha kan ada tuh duha, belum dikerjain duha. Duha emang kapan? Sampai tergelincirnya matahari baru habis duha. Sholat duha. Dibaca sholat duha, ya baca Qur'an. Ngantuk habis main zuhur, tidur lagi. Boleh begitu. Jangan bablas pagi sampai sore tidur mulu, batal. Bisa asal favorit ini. Ya. Ya. Favorit. Tidur paling banyak pahalanya. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Wasam tuh tasbih. Diamnya orang yang puasa itu tasbih. Jangan ngomongin orang. Jahat. Yang menang orang kan. Lagi puasa cerita. Jangan, diam aja. Diamnya orang yang puasa adalah tasbih. Ngomongin sahabat. Cukup ingat di hati aja. Ngomongin sahabat Nabi ya. Ya. Makanya kalau ada yang ngomongin itu, ana shoim. Lagi puasa. Ana shoim. Saya lagi puasa. Jangan ngomongin. Selamat nggak tuh? Insya Allah selamat. Puasa kita pahalanya batal nggak? Enggak. Ya. Kalau kita tahu kosong tuh tasbih. Jadi puasa tidur apa? Diamnya orang yang puasa itu adalah tasbih. Berapa lagi? Wa malu doa pun. Suatu pekerjaan yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya. Istri kita mau bikin kue, kita bantuin, dapat nggak pahala? Dapat. Dapat. Bukan masalah akhirat aja, dunianya pun juga dapat nggak? Oh, iya. Dapat pahala. Ya. Kalau nyicipin tuh gue. Kalau lupa gitu rasanya gitu rasa. Yo. Nyicipin apa? Kalau puasa mau buka nih. Mau buka. Kan nggak tahu nih rasanya enak apa kagak nih. Rasanya asin apa kagaknya. Oh itu, kalau itu lain ya. Nah terus kalau dicobain Batal nggak? batal. Kan dikit-dikit doang. Batal. Enggak maksudnya gini. Kan rasanya nggak ketahuan nih. Rasanya masakan. ya rasanya nggak ketahuan. Enak apa kagaknya, asin apa enggaknya gitu. Iya. Tapi Itu kalau gue sih gimana? mau percaya. Tapi rasanya enaknya yang dipakai itu batal. Nah terus kalau udah cukup garamnya Gini doang. cobain nggak nanti? Batal. Kalau full gak batal. Kalau jangan lu coba. Dan sekarang cobain, maksudnya bapaknya kata nggak batal, kita cobain, setelah kita cobain, berasa nggak kita? Udah cukup garamnya berarti. Kadang-kadang ada salah tangkap, ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi saya tetap nggak yakin kalau Iya udah batal, udah ngerasain asin. Udah cukup lah, pernah ngerasain nggak? Kalau ngerasainnya di mana? Pada ujung lidah. kumpul aja. ada. Mulut asam. Cobain. Pak, kalau udah masuk mari batal nggak? Batal. Oh, iya. Kan keserap. Nggak ada yang bilang enggak. Pak. Orang garam pak. Udah juga. Udah cukup. Makanya Cobain, cobain dulu. Karena siap masak buat ntar malam katanya. Ya kalau umpamanya begitu gampang. Kalau kita berasa kurang garam, ya siapin aja ntar habis maghrib garam. Oh, Jangan pakai adonannya dulu. Ya? cobain batal puasa Iyalah. kita. atau enggak dikasih sedikit aja dulu. Iya. Kurang. Udah dikasih garam, manis gak sih masakannya dicobain. Bilang mesinnya udah bu cukup manis. Berarti udah ngerasain. Ngerasain.
Ngerasain ya? Saya main seret lagi. Selalu minum. Ya. Jangan begitu belum Kamu nanya ini. Batal 30 hari kok. Ya. Hah? Bangun. Oh ya. Nah terus wa du'aun mustajabun. Doanya orang yang puasa itu mustajab. Dan makanya saya bilang doa yang nggak akan ditolak oleh Allah 3. 1 doanya orang yang sedang puasa sampai dia buka. Atau yang kedua pemimpin yang adil. Nih doa yang nggak akan ditolak oleh Allah. Yang ketiga orang yang terzolimi. Ya, nah makanya sini katakan wadu'a mustajabun, doanya orang yang sedang berpuasa itu diijabah. Ya. Nah yang terakhir apa? Wazanbuhu maghfurun, dosanya dihancurin dan dihapus. Hancur tuh di saat bulan kalau benar-benar puasa kita. Ya, ada kan orang yang puasa iseng doang. Apa udah puasa? Puasa gue. Matanya kemana-mana, lihat HP. Dia harus bawa HP. Puasa dia sholatnya. Nggak harus puasanya doang. Telinganya ngedengerin nyangkang juga. Berita orang. Di TV ada berita begini-gini, ngedengerin. Batal nggak? Nilainya yang batal. Tuh kan si Ano kemarin begini-gini. Gua tahu dia denger. Nah, batal. Batal pahalanya, puasanya batal nggak? Enggak, kan nol. Ya, jangan dengerin yang itu. Ada gosip kan, tiba ada gosip tuh. Cerita gosip apa ya? Itu ceritain apa? Orang. Cerita menjelekan orang kan? Kita dengerin, kita nggak tahu. Batal nggak tuh? Nilainya tuh, nilai pahalanya batal. Tapi puasanya nggak batal, orang nggak makan kok. Cuma nilainya nol, ya. Nah, kalau kita berpuasa itu harus didasari dengan iman. Kalau nggak didasari dengan iman, berat puasa. Apalagi dari kecil nggak dibiasain puasa, udah makin sulit. Tuh, sahur jam 4, jam 6:30 udah lapar tuh perut. Kenapa? Nggak terbiasa. Ya, tapi kalau dengan iman, insya Allah. Ya, Tapi kalau nggak puasa betah, kalau nggak puasa betah juga lapar. Kalau nggak puasa, Ini malah betah lapar. iya. Ya. Kebalik. Tapi kalau dengan iman, insya Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir. Anak kecil baru lahir tuh dosanya diampuni. Gak ada puasanya benar. Ya. Nah tinggal besok lah kita jalankan benar nggak nih puasa kita. Lihat aja, koreksilah pada diri kita masing. Sebelumnya mendekat pada besok puasa, datangin tuh orang tua yang masih ada, kunjungin. Kalau dulu begitu didikan. Ada ketua musola atau ustadznya, kiainya di sini ada, datangin. Buat mau datangnya kan. Minta maaf. Ya, kan begitu kalau dulu ajarannya. Benar. Ya, kakek kita tuh datengin loh, kakek nenek datengin. Kenapa bisa mau puasa? Minta ridhonya. Insya Allah dengan puasa semacam itu, puasa kita juga rasanya enak. Ya, maghrib juga nggak terasa pun. Iya. Taunya bangun tidur maghrib. Maghrib. Ya. Tapi jangan tidur mulu. Malah paling banyak. Selingin ya. Ya. Nah, terus sedikit lagi. Liso ini parhatani. Ada 2 kegembiraan, yaitu bagi orang yang berpuasa. Ya. Apa itu kegembiraannya? Parhatun indal iftar. Apa itu? Ketika berbuka, girang nggak? Nah, Girang banget. Ada kelapa muda lagi. Mana sendal kali. Ada es lagi. Enak nggak tuh? Enak. Enak. Kapan? Di siang hari enak liatnya. Itu awan nafsu.
Itu sebelumnya serakah. Eh? Pengen makan banyak. Kepengen banyak di siang hari, wah makanan itu enak banget, ini Tarawih pengen, ngantuk. ini pengen. Giliran aja Dibeli semuanya, giliran waktunya Karena nggak dimakan, Nah, habis. hilang rasanya. Kenapa? Itu namanya godaan. Kalau kita ngikutin hawa nafsu terus, tergelincir kita. Nggak kuat bangun. Iya Buka puasa. Lu nafsu diikutin. Ya. Emang itu godaan. Wih, makanannya enak banget sih. Tapi buat buka puasa beli. Jadi kalau Udah maghrib aja minum sama makan nasi, lihat makanan yang tadi kita kepengen, jadi makan nggak? Udah kan nafsu. Itu namanya ujian, cobaan. Makanya kita kurang-kurangin yang begitu. Makanya ngabuburit dah. dibeli semua, Dibeli semua itu. kebuang. Ya, jangan. Kalau bisa jangan dah. Nah itu satu, ketika berbuka puasa girang aja. Wah, Belum berdua di depan meja, Iya. di depan makanan. Ya ngapain? Berapa menit lagi, berapa waktu lagi? Yang hitungin terus. Ya. Nah itu waktu berbuka puasa girang. girangnya. Nah yang kedua girangnya apa lagi? Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ini ada dua penafsiran. Ketika bertemu, ketika ibadah puasanya itu kita lagi puasa, lalu buka puasa, lalu ibadah sholat. Atau nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan kita di mana? Di alam akhirat. Kalau kita mempunyai amal yang baik, girang apa Tuhan? Enak girang dah. Ya. Adanya yang bilang iya takut desa gitu. Bayangin ya tuh, kita kalau udah istilahnya enak, girang, kedua kegembiraan tadi, insya Allah kita ketemu dengan Tuhan kita. Girang. Ya, kalau amal ibadah kita baik, ya. Nah kalau nggak baik, ya periksa dah masing-masing. Ya, kira-kira puasa saya ini diterima apa enggak? Nah hitunglah sendiri. Ya, di mana hitungnya? Pada diri kita, jangan orang lain. Kalau orang lain yang kita hitungin jangan. Ngebatalin nilai para Batalin orang benar. itu nyalain orang lain. Nyalain lagi. Dirinya belum tentu Ya. benar. Jangan. Jadi kita koreksi pada diri kita sendiri. Bener nggak nih puasa kita udah gitu. Itulah yang terbaik. Jangan nilai orang. Ya. Nah cukup ya di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini dapat bermanfaat, dapat kita laksanakan insya Allah besok bulan puasa Ramadan, kita sampai dapat selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan Ramadan. Panjangkan umur kita, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sukses dan lulus dalam segala ujian, godaan hawa nafsu yang akan kita datangkan besok di dalam bulan suci Ramadan. Ya kita bisa mengekang daripada hawa nafsu dunia. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi hadina najin qawna wa bi fatina wa faqih ahana wa qarabati lana fi dunya ma'al kufri wa jabar wa sallallahu ta'ala mustafa rabbana fa'na rabbana adina min indik wa bil alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzir alaina ya Allah mubarakatik wa anbisna libasabik wa afiatik fid dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar.